Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, best wishes for all of us. Praise be to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, because here we are still given physical and spiritual health. The Honorable Ma'am Amelia and the Honorable my dear friends. So, on today's opportunity, we will deliver an English presentation material entitled Adverb Clause. Beforehand, let us introduce our name first. Introducing, my name is Maratu Salika. I am here as a moderator, and my partner. My name is Cikal Hermisa and you can call me Cikal. Hello friend, my name is Syekh Rafif Fadal Nugraha and you can call me Rafif. Hello, my name is Muhammad Adi Triwisodo. You can call me Adi. The material that we will convey here is in the form understanding, characteristic, function, various types, and here we will also provide example, so that all of you can better understand the material that we are going to convey. Oke, yang pertama pengertian adverb clause. Apa sih adverb clause itu? Nah, jadi an adverb clause is a group of words that function as an adverb in a sentence. Nah, jadi adverb clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai adverb, kata keterangan, dan memberikan informasi tentang verb atau kata kerja, adjektif atau kata sifat, atau adverb yang berada pada dependent clause dengan kapasitasnya. Biasanya menjawab soal seperti how, when, where, dan way. Kata keterangan di sini menerangkan tentang apa sih? Jadi, kata keterangan pada adverb clause di sini itu menerangkan tentang keterangan waktu, keterangan tempat, terus keterangan sebab akibat, dan lain sebagainya. Bisa jadi tentang keterangan kata pengandaian misalnya. Nah, adverb clause dimulai dengan suatu kata yang disebut subordinate conjunction, seperti when, after, because, and talk. Nah, kata itu tuh menghubungkan dengan independent clause. Jadi, nanti akan ada gabungan adverb clause dan independent clause. Nah, gabungan ini disebut apa sih? Gabungan ini disebut complex sentence. Kenapa adverb clause harus digabungkan dengan independent clause? Nah, jadi adverb clause di sini kan hanya kata keterangan. Nah, dia harus digabungkan dengan independent clause agar menjadi kalimat yang baik. Karena apa? Karena independent clause di sini itu adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, di situ dia harus membutuhkan yang namanya adverb clause, yaitu kata keterangan. Jadi, disitulah alasan mereka digabungkan agar menjadi kalimat yang baik sesuai dengan fungsinya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan dengan partner saya, yaitu M. Adi Trihusodo. Adverb clause. Jadi hari ini kita itu bakal mempelajari tentang adverb clause. Ya. Apa itu adverb clause? Kita akan mulai dari macam-macam adverb clause. Macam-macam adverbial clause antara lain yaitu yang pertama ada adverb clause of time. Jadi ini tuh kalimat tentang waktu. Lalu adverbial clause of place. Jadi ini tuh kalimat tentang tempat seperti where, whenever, everywhere, dan banyak lagi. Selanjutnya ada adverbial clause of cause, reason, or result. Jadi ini tentang sebab, alasan, akibat, atau simpelnya kita bisa sebut kalimat sebab akibat. Lalu ada adverbial clause purpose atau tujuan. Selanjutnya adverbial clause of condition atau pengandaian. If, jika, seandainya, andai saja, banyak lagi ya. Lalu ada adverbial clause of contrast atau concession, kalimat pertentangan seperti walaupun.
bagaimanapun, banyak lagi. Lalu ada adverbial clause of manner atau cara. Di kata kalimatnya itu seperti like atau seperti, how, bagaimana, atau banyak lagi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang rumus dari adverb clause. Rumus adverb clause secara umum yaitu rumus complex sentence dan adverbial clause sebagai berikut. Rumus dari adverbial clause yaitu subordinate condition plus subject plus verb. Lalu rumus dari complex sentence yaitu independent clause, subject plus verb, lalu plus adverbial clause. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang posisi dari adverb clause. Posisi adverb clause yaitu adverb clause dapat berada di awal kalimat, lalu diikuti oleh independent clause, atau sebaliknya yaitu independent clause dulu baru diikuti oleh adverb clause. Nah, jika adverb clause ini berada di awal kalimat, maka kita harus memberikan tanda koma setelah kalimat itu ya. Seperti contoh pertama ini. Kalau dia berada di awal, maka seperti ini. Kita berikan tanda koma setelah kalimat ini. Setelah adverbial clause. Adverbial clause. Because I have nothing to say. Nah, jadi setelah kalimat because I have nothing to say ini kita berikan tanda koma. Nah, jika posisinya di akhir, maka kita tidak perlu memberikan tanda koma. Tidak perlu. I can start a conversation because I have nothing to say. Jadi kita tidak perlu memberikan tanda koma. Dan kita berikan tanda koma itu jika adverb clause ini berada di awal kalimat. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dan contoh kalimat adverb clause. Jadi kalimat adverb clause-nya itu ada beberapa fungsi. Dan ini adalah beberapa fungsinya. Yang pertama yaitu memberikan informasi tentang verb. Contoh kalimatnya, you were sleeping when she arrived. Nah, keterangan dari kalimatnya yaitu verbnya ada di kata were sleeping dan subordinate conjunction-nya ada di kata when. Fungsi yang kedua yaitu memberikan informasi tentang adjektif. Contoh kalimatnya, her face looks fresh because she always eats well, sleeps enough, and exercise. Keterangan dari kalimatnya yaitu adjektifnya ada di kata fresh dan subordinate conjunction-nya ada di kata because. Fungsi yang ketiga yaitu memberikan informasi tentang adverb. Contoh kalimatnya, he drove fast in order that he could arrive on time. Keterangannya yaitu adverbnya ada di kata fast dan subordinate conjunction-nya ada di kata in order that. Itulah beberapa fungsi dari adverb clause. Selanjutnya adalah macam-macam dan contoh kalimat adverbial clause. Contoh yang pertama yaitu adverbial clause of time. Adverbial clause of time adalah subordinate clause yang menjawab pertanyaan when atau kapan. Contoh conjunction-nya yaitu after, as soon as, before, once, since, until atau till, when, whenever, dan yang terakhir yaitu while. Nah, contoh kalimat adverbial clause-nya yaitu I'm going to give her this present after our surprise party on Tuesday. Dan contoh yang kedua yaitu I was studying in the library when someone greeted me. Nah, yang kedua yaitu adverbial clause of place.
adverbial clause of place adalah untuk menjawab pertanyaan yang diawali oleh kata tanya where atau di mana. Contoh conjunction-nya ada dua, yaitu where dan wherever. Nah, kalimat adverbial clause-nya ada satu contoh, yaitu I take it with me wherever I go. Cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Setelah selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai macam-macam dari kalimat adverb clause. Yang ketiga itu terdapat kontras atau pertentangan. Adverb clause of contrast yaitu kalimat keterangan yang menunjukkan suatu pertentangan di antara dua kejadian atau lebih di mana terdapat suatu hubungan yang terkait dari kejadian tersebut atau pertentangan tersebut. Di kontras juga terdapat conjunction, yaitu although, even though, though, whereas, while, and even if. Dan let we see the example. Contoh kalimat dari adverb clause. For the first, he did nothing although he was fired and didn't receive final pay check. Yang artinya dia tidak melakukan apapun meskipun dia dipecat dan tidak mendapatkan gaji terakhir. Bisa kita lihat, although di dalam kalimat tersebut adalah kontras, ya. Dan yang kedua, though I'm annoyed, I try to keep calm. Yang artinya meskipun saya jengkel, saya mencoba untuk tetap tenang. Terdapat though, right? Nah, itu juga termasuk di dalam kontras. Keempat, terdapat adverb clause of cause, reason, or result. Sebab, alasan, atau akibat. Contoh conjunctionnya, di dalam cause or reason terdapat as, because, and since. And di dalam result terdapat so. Let me see the example. Because she had free time during last holiday, she rearranged her house. Terdapat because, right? Yang artinya itu karena dia punya waktu luang selama liburan lalu, dia menata ulang rumahnya. Terdapat alasan, kan? Yang kedua, she had free time during last holiday, so she rearranged her house. Terdapat so, oke? Itu juga termasuk ke dalam adverb clause of reason, cause, or result. Yang kelima, terdapat purpose. Adverb clause of purpose digunakan untuk membicarakan tujuan atau cita-cita, di mana so dan so that merupakan subordinate conjunction yang umum digunakan. Contoh conjunction dari kalimat ini terdapat in order that, in the hope that, so, so that, and so as. Okay, let me see the example. She'll tell you the best route so that you arrive on time. Terdapat so that, itu termasuk ke dalam purpose. Yang artinya itu, saya akan menyatakan padamu rute terbaik supaya kamu tidak tepat waktu. Dan yang keenam, terdapat condition atau syarat. Adverb clause of condition yang digunakan untuk suatu keterangan berupa kejadian bersyarat yang memiliki kondisi tertentu. Contoh conjunctionnya, as long as, if, only if, otherwise, or else, provided, supposing, and unless. Let me see the example. She'll come to my party only if you accompany her. Yang artinya, dia akan datang ke pesta saya jika kamu menemaninya. Harus terdapat syarat, kan? Condition atau syarat. Adverb clause of condition yang digunakan untuk suatu keterangan berupa kejadian bersyarat yang memiliki kondisi tertentu. Contoh conjunctionnya, as long as, if, only if, otherwise, or else, provided, supposing, and unless. Let me see the example. She'll come to my party only if you accompany her. Yang artinya, dia akan datang ke pesta saya jika kamu menemaninya. Harus terdapat syarat, kan? Only if. Yang kedua, as long as you don't break the law,
you will be fine. Terdapat as long as, yang artinya jika kamu tidak melanggar hukum, kamu akan baik-baik saja. Dan yang ketiga, I can't help you unless you tell me what's going on. Terdapat unless, yang artinya itu saya tidak dapat membantumu kecuali kamu memberitahu saya apa yang sedang terjadi. And the last, every clause of manner, yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan how, bagaimana. Contoh kalimat every clause-nya how and as if. We can see how did he behave, and as if nothing was wrong. Contoh conjunction-nya as if, as though, how, and the way. Okay, let me see the example. You can live your life how you want. Terdapat how, right? Yang artinya itu kamu dapat menjalani hidup seperti yang kamu inginkan. Seperti itu. Okay, the last one is a conclusion. The conclusion is that adverb clause is a word that functions as an adverb. Whether it's an adverb of time, place, cause atau effect, purpose, presupposition, contradiction, and method. And the function of the adverb clause are: the first, provide information about verb; 2, provide information about adjective; 3, provide information about adverb. That's our presentation. Hopefully it can be useful for all of you who watch it, and hopefully you can understand our explanation. Okay, thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.